Waktu kamu praktik di sana, kamu ngapain aja? Awal pertama kita di dapur juga agak bingung Kak. Oke, sekarang kita beranjak yang paling seru, Klinik. Nah, kamu dulu ada berapa stase? Di klinik? Empat kalau nggak Apa salah. aja? Anak, bedah, penyakit dalam, sama nifas. Sama sih, waktu S1 juga ya udah itu. Cuma bedanya kalau dietitian ditambah sama ICU, pasien kritis gitu. Nah, kamu waktu hari pertama masuk gimana? Bingung nggak sih? Wah. Biasanya kan kalau di kampus kita cuma dikasih kasus terus disuruh menentukan Iya. adimenya. Iya. Nah, kalau misalkan secara langsungnya kamu gimana awalnya? Pertamanya itu kita 5 orang kan. Nah itu dibagi dijadwalkan. Per minggunya itu nanti kita pindah ke stase yang lain gitu kan. Terus waktu awal tuh aku dapat di stase bedah. Wah itu deg-degan banget tuh. Ya pertama pakai jubah dulu Kak dari bawah. Udah pakai jubah, pakai masker tuh udah kan. Pakai ini face shield gitu kan. Udah tuh naik. Pertama naik tuh kayak deg-degan dulu. Kita bakal dihadapkan dengan pasien-pasien beneran gitu ya Kak. Ditemani ahli gizi nggak? Pertamanya ditemani. Ya pertamanya ditemani kan biar kita tahu ya gimana caranya gitu kan. Nah itu pertama itu ternyata kita lihat data pasien. Data pasien yang datang tuh yang baru ya Kak, 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam lah paling enggak, itu siapa aja tuh, udah tuh dilihat. Lihatnya di mana? Rekam medis atau sistem komputer? Di perawat. Jadi Daftar. iya daftar perawat. Jadi sebelum masuk ke ruangan itu tuh kayak ada kumpulan perawat yang masih nulis, ada yang masih di komputeran itu ada gitu. Terus ada yang ganti infus juga ada gitu. Nah kita lihat yang lagi nyatet itu Kak. Pertamanya, misi Bu, kita boleh lihat pasien yang baru datang tidak gitu. Nah gitu. Jangan datang pagi teman-teman, disarankan karena itu masih riwah-riwahnya ya perawat. Mungkin ada temen yang kayak, siapa sih kamu pengen lihat-lihat ini gitu, masih kayak gitulah. Tapi pertama waktu bedah tuh itu temenku ada kayak gitu. Tapi waktu aku tuh kayak dikenalin sama ahli gizinya, Bu titip ya Bu ini anak ahli Biasanya gizi. gitu. Iya titip ya Bu ini dari adik-adik ahli gizi gitu, pengen belajar lah paling nggak ya belajar di sini gitu. Oh ya gitu. Memang kalau kita magang apalagi di klinik itu kita harus menjalin kerjasama semua ini kan, Lini. semua tenaga kesehatan, termasuk menjalin unggah-ungguh atau sopan santun sama perawat gitu. Karena emang perawat kan yang 24 jam menemani pasien dan kalau apa-apa emang harus seizin perawat gitu. Terus udah tuh lihat pasien, kita lihat diagnosis medisnya apa gitu. Terus udah di saat itu kan kita juga ada formulir ya Kak, formulir screening sama adime. Di situ kita udah nyiapin tuh formulir screening sama adime kosong. Nah terus dipindahin tuh data yang dari perawat itu ke tulisan kita. Kayak berat badannya berapa sih kalau di sini gitu, diagnosis medisnya apa gitu. Jadi rekam medisnya dipinjem. Iya dipinjam gitu kan. Udah dipinjam, kita kalau di situ kita harus dapat 3 pasien yang baru Kak. Iya. 3 pasien yang baru gitu untuk kita screening dan nantinya kita tanya-tanya tentang asesmen adimenya itu.
Udah kan, terus kita pakai ini apa, handscoon, pakai face shield gitu kan. Udah kita ke pasien. Pertamanya diajarin dulu sih, kalau aku diajarin dulu. Cuma satu pasien doang sih diajarinnya. Gitu, caranya gimana. Gitu. Terus yang ngajarin aku tuh pakai bahasa Jawa, mungkin ini ya pasiennya itu, iya udah tua gitu. Terus ya aku coba dengerin ya, sedikit paham lah. Ya terus ya setelah itu aku lihat pasiennya juga sih Kak, aku sesuaikan gitu. Kalau misalkan pasiennya agak muda, aku pakainya bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan agak sepuh ya pakai bahasa Jawa sedikit-sedikit gitu, dicampur. Orang nggak pernah pakai bahasa Jawa. Oke, jadi langkah pertama lihat daftar pasien, terus lihat kira-kira diagnosisnya yang sesuai sama yang kita butuhkan tuh apa gitu kan. Terus habis itu bilang ke perawat buat minjem rekam medisnya. Dan di situ kita salin data-data yang diperlukan. Seperti apa sih contoh data yang diperlukan di rekam medis untuk diagnosis biasanya kamu? Mungkin ini ya, alergi makanan, pasiennya ada alergi makanan atau enggak. Terus ada riwayat penyakit apa itu. Terus mungkin dari latar belakangnya pendidikan gitu. Umur, pekerjaan, terus obat yang pernah dikonsumsi apa. Terus kalau misalkan ya gitulah, transfusi darah kan biasanya semua tertulis di situ. Terus infusnya pakai apa juga ada gitu. Terus penanganannya misalkan dia pre-op atau post-op, iya itu kan ditulis. Iya. Jadi ketika kita memberikan konseling atau bertanya-tanya itu udah tahu duluan gitu dia sakitnya apa, terus keluhannya apa. Tapi ya kalau untuk keluhan kita cross check lagi ya. Tanyakan lagi. Terutama tentang asupan makan. Iya. Terus kamu apa yang ditanyakan lagi ke pasien selain asupan makannya? Ya pertama ini dulu ya Kak, screening dulu. Nah screening ini kan saya menggunakan MST. Kalau teman-teman yang di sini ahli gizi pasti tahu ya MST itu buat apa. Jadi kan screening tuh ada macam-macam ya, ada yang buat anak, ada yang buat dewasa gitu ya. Terus itu pakainya MST. Nah itu di situ tuh dituliskan berapa perubahan berat badannya, terus ada asupannya gimana gitu. Udah sih Kak. Nah itu tuh nantinya dapat dikategorikan malnutrisi atau tidak gitu ya Kak. Nah gitu. Terus selanjutnya saya menanyakan tentang asesmen gizi, tentang keluhannya apa, terus saat di rumah sakit asupannya gimana sih Bu, udah mau makan apa belum, terus mungkin bisa dilihat platonya tuh Bu, boleh pinjem platonya atau tidak gitu, mungkin saya bisa lihat langsung gitu. Terus apa lagi ya, udah sih itu alerginya apa gitu. Terus apa lagi sih, oh ya terus juga pengukurannya juga saya cross check untuk BBTB, tapi dengan estimasi ya Kak pakainya. Nggak secara langsung. Kan nggak mungkin ya pasien turun langsung gitu buat nimba. Iya. Ngukur tinggi badan. Iya, pakainya ini ulna sama tinggi lutut. Gitu. Tinggi lutut tuh tinggi lutut. Apa sih? Sama lila. Iya, lila sama ulna. Gitu. Kalau lila untuk estimasi berat badan. Tinggi badan. Oh, tinggi badan. Kalau lila untuk estimasi berat badan. Kalau ulna untuk estimasi tinggi badan. Oke. Nah, setelah tanya-tanya, kamu dulu berapa kasus besar? Satu. Benar sih.
Iya sih, waktu S1 tuh antara Iya. 1 sampai 2. Satu kasus kecil, satu kasus besar, 3 kasus harian. Oh iya, hampir sama lah. Dan jumlah kasus harian, kasus kecil, kasus besar itu emang tergantung masing-masing kampusnya. Iya, menghendaki berapa gitu. Waktu S1 aku ada yang kasus hariannya tuh setiap hari gitu. Jadi harus store setiap hari gitu. Kasus harian dibuat kasus kecil juga ada. Iya, bisa itu ya. Saya juga kayak gitu sih, bisa. Terus di kasus besar, bedanya kasus besar sama kasus kecil itu apa? Kalau kasus kecil itu hanya pasien itu hanya punya penyakit yang tidak kompleks gitu ya Kak. Hanya satu mungkin gitu. Kalau untuk yang kasus besar tuh bisa sampai komplikasi. Iya, misalkan dari diabetes, hipertensi, itu kan udah komplikasi tuh. Nah, itu bisa dijadikan kasus besar gitu. Terus juga dari kita asesmennya atau adimenya kan, kalau kasus kecil dulu waktu aku S1 itu cuma sampai kita menentukan rencana monitoring evaluasi gitu. Jadi intervensinya itu kita ngikut yang dari rumah sakit tanpa ada modifikasi dari kita sendiri. Tapi beda kalau kasus besar itu kita memodifikasi makanan atau porsinya sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan. Iya, jadi Sama? iya sama kayak dipasrahkan ke kita gitu ya Kak. Ya, kita seolah-olah menjadi ahli gizi-gizi itu dan apa yang akan kita lakukan untuk pasien itu. Jadi nasinya itu beneran ditimbang. Kalau misalkan DM kan nggak terlalu butuh banyak karbohidrat kan, jadi ditimbang lagi apakah udah sesuai dengan kebutuhan dia atau belum gitu kan. Dan dulu waktu kamu kasus besar itu kamu melakukan pemorsian sendiri nggak? Kalau pemorsian enggak sih Kak, cuma makanannya aja. Jadi titip ke pramu saji atau? Iya, titip saja. Seharusnya sih langsung ini ya Kak, langsung ke pasien gitu. Maksudnya kita mengantarkan sendiri makanan itu. Namun karena ada miskomunikasi dari kampus dan dari pihak rumah sakitnya, gitu, jadi kita nggak ngasihin langsung ke pasiennya Kak. Jadi cuma kita mungkin ganti dietnya aja gitu. Ya. Tapi untuk pemorsiannya Tetap diserahkan ke pramu saji. iya, pramu masak. Oh iya, pramu masak. Kalau dulu aku boleh kita melakukan pemorsian sendiri asalkan konfirmasi ke pramu masak dulu. Jadi emang pasien waktu pemorsian itu berlangsung kita udah bilang, Bu ini atau Pak ini pasien saya, biar saya memorsikan sendiri, terus kita kasih label beda biar nanti waktu pendistribusian kita bisa ngasihkan sendiri gitu. Gitu ya, mungkin ya Kak. Karena ada miskom itu sih Kak, jadi agak menyimpang sedikit. Iya, dulu waktu S1 dan dietitian kurang lebihnya sama sih, antara kasus besar kasus kecil tuh seperti itu gitu. Dan kalau kasus besar itu harus 3 kali intervensi. Iya, 3 kali itu. Jadi kita benar-benar lihat perubahannya dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Nah, untuk tips nih buat adik-adik untuk memilih kasus yang besar itu kan ada 2 kemungkinan deh, antara ditinggal pulang dan ditinggal ke Maha Yang Kuasa gitu ya Kak. Jadi kan mungkin udah capek-capek gitu ya Kak, ditinggal pulang atau ditinggal itu gitu. Terus nah itu tipsnya itu pilih pasien yang emang datang dari hari itu gitu ya Kak. Jadi masih jangan terlalu lama udah dirawat. Iya, jangan terlalu lama udah dirawat gitu. Masih baru ya paling enggak 1 kali 24 jam. Terus kalau bisa cari penyakitnya tuh yang kita paham
yang kita benar-benar paham gitu. Takutnya nanti kalau salah malah bahaya gitu. Terus saat melakukan intervensi juga harus konsultasi ke ahli gizi. Mungkin kita di akhir kan kita melakukan konseling ya Kak. Nah itu mungkin leaflet yang kita buat secara mandiri itu dikonsultasikan dulu ke ahli gizi. Ini udah bener apa belum ya Mbak? Ini gini gitu. Terus yaitu dipantau terus. Makanya gimana? Iya. Gitu. Terus juga pinter-pinter pilih diagnosisnya itu yang kira-kira cukup sampai 3 hari ke depan, tapi jangan yang terlalu parah. Iya. Kalau misalnya dia terlalu penyakitnya misalkan kayak febris itu kan pengintan pulangnya itu cepat. Jadi barangkali kita udah intervensi hari pertama, kita lihat lagi besoknya ternyata udah pulang. Kan agak shock ya. Wow, surprise. Terus hasil kita harus mencari pasien baru yang dari assessment awal lagi kita lakukan. Terus juga kalau misalkan udah penyakitnya, wah ini kira-kira penyakitnya lama nih gitu, tapi ternyata kondisi pasiennya itu kritis, Parah, terlalu parah. Jadi ternyata besoknya sudah meninggal gitu. Dan itu harus pinter-pinternya kita memperkirakan gitu. Kira-kira masa inapnya pasien itu cukup untuk 3 hari ke depan kita intervensi. Iya. Gitu. Jangan sampai bolak-balik asesmen ya Kak, capek ya Bun. Terus juga Terus juga tipsnya kita sebaiknya untuk kasus besar itu punya cadangan. Iya. Jadi nggak cuma satu pasien. Takutnya kalau satu pasien ditinggal, ya udah kita nggak punya cadangan gitu. Tapi kalau misalkan sudah ditinggal satu pasien, tapi kita kan masih punya pasien yang sudah kita intervensinya bareng. Iya, karena juga untuk kasus itu ada ini ya Kak, rentan waktunya ya Kak. Ya sekian kita ngambil kasus, sekian presentasi, sekian laporannya gitu. Jadi kita harus emang tepat waktunya gitu. Apalagi kalau dietitian. Jadi dietitian itu setiap stase itu ada kasus besarnya, wajib. Dan kasus hariannya ya itu setiap harinya gitu. Jadi harus diburu waktu, kita harus misalkan deadline-nya kita pindah stase hari sekian, dan sebelum hari sekian itu kita udah selesai ambil kasus besarnya biar kesananya itu tepat waktu. Gitu. Dan kalau di edition tuh dipresentasikan setiap minggu. Setiap minggu. Jadi selama 3 bulan itu ya udah kayak kita mempresentasikan kasus besar setiap minggunya. Kalau aku di akhir sih Kak, di akhir kayak udah mau selesai gitu terus presentasi. S1 juga gitu dulu. Oh ya. Akhir. Oh ya, kalau kamu waktu S1 ada ini nggak studi penelitiannya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Iya, berarti sama waktu S1 juga nggak ada studi kasus untuk yang klinik. Tapi kalau di dietitian kan karena kita nggak ada skripsi kan ya, jadi kita gantinya melakukan studi penelitian di pasien. Waktu itu aku berkaitannya dengan sindrom metabolik. Iya. Lebih ini ya Kak, lebih dalam gitu ya Kak. Penyakitnya lebih kompleks. Karena emang katanya dietitian kan dipersiapkan untuk di rumah sakit ya Kak. Ya itu sih, tapi so far seru. Apalagi kalau misalkan lagi kasus mendalam, kita harus cek sisa makanan malam-malam ke rumah sakit, atau nunggu sampai malam sampai makan malamnya ditarik, cuma pengen lihat sisa makanan. Nah, itu emang iya sih, ada seru-serunya. Mager juga ada. Ya serunya di situ. Terus juga waktu penyelenggaraan makan sih itu aku datang subuh-subuh.
Ngapain? Buat ikut persiapannya. Oh. Jadi kan persiapannya kan dimulai jam subuh gitu kan, udah motong-motong gitu. Yang disiapin dari shift sore atau shift siang. Jadi shift siang itu selain dia ngaterin buat makan sore, tapi juga mempersiapkan untuk keesokan harinya. Jadi keesokan hari itu cuma istilahnya menyempurnakan aja gitu. Kurangnya apa gitu ya? Tinggal mengolah gitu. Tuh, terus di klinik itu kamu yang paling seru apa? Pernah ketemu pasien apa gitu yang unik? Oh ya, ada temanku sih Kak, ini cerita dari temanku. Jadi udah tua, udah sepuh gitu ya. Nah itu kan pertama kita kayak perkenalan dulu ya. Misi Bapak, saya dari ahli gizi, boleh minta waktunya sebentar. Nah itu bapaknya itu bilang, hah? Apa sih? Ahli gigi gitu. Mohon maaf Bapak, ahli gizi. Hah? Gigi Mbak? Saya nggak sakit gigi Mbak. Ya karena kan pendengarannya mungkin udah nggak jelas gitu. Iya, terus maaf Bapak, ahli gizi Pak ya. Oh iya ya, ahli gigi ya. Ya udahlah, terserah Bapak ya udah gitu. Ya tapi bapaknya akhirnya ya maulah menjawab beberapa pertanyaan gitu. Terus waktu anak-anak tuh ya itu stasiun Paling ribet iya paling ribet. Nangis. Iya. Nggak diapa-apain nangis. Nangis. Terus apalagi kan ada pengukuran ya Kak. Ada pengukuran ini lingkar kepala itu kayak ya gitulah, nangis gitulah. Gitu. Terus biasanya kita dipanggilnya suster Kak. Iya, udah biasa. Iya, jadi kita kayak kurang nyaman. Iya, suster gitu ya, sus gitu. Terus kebetulan juga pada saat anak tuh ada gizi buruk Kak. Gizi buruk. Nah, itu emang dimonitoring sama dokternya terus gitu dengan kolaborasi dari ahli gizinya. Tuh emang di situ tuh kayak aku beneran lihat anak-anak dengan marasmus dan kwashiorkor Kak. Kan kita kan dulunya cuma hanya lihat di ini ya, hanya lihat di gambar gitu. Tapi emang bener ada gitu, dengan rambut yang mudah patah, merah, terus kering banget. Itu padahal udah 3 tahun, 4 tahun itu kayak, tapi kayak masih bayi gitu Kak. Ya kasihan banget tuh. Terus itu pertama suruh nimbang kan aku kan. Tuh kayak nangis terus kayak rewel gitu sih, emang ciri-cirinya kan rewel ya Kak ada. Tapi itu sayangnya tuh ibunya itu kayak apa ya, kayak galak gitu loh Kak. Udah nggak apa-apa, ini apa, cuma ditimbang gitu. Tapi kan emang apa sih, kalau misalkan kita sakit aja badannya nggak enak ya Kak. Nah itu tuh bayi yang punya penyakit marasmus dan kwashiorkor kan pasti nggak enak banget kan, di kayak ditimang-timang atau gimana gitu ya. Itu emang ibunya kurang perhatian sih menurut aku. Terus juga yang beberapa hari kemudian juga dikabarkan meninggal Kak gitu, sampai meninggal. Iya, karena mungkin salah satunya tuh ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya. Ibu sih Kak. Iya, masyarakat terutama ibu atau calon ibu gitu. Karena kan mungkin sekarang kan banyak yang nikahnya muda kan, tanpa dibekali tentang gizi pranikah atau gizi semasa kehamilan, gizi waktu anak lahir itu harus seperti apa, harus eksklusif gitu, berapa bulan gitu. Itu kan juga perlu pemahaman dari kita sebagai tenaga kesehatan untuk memberitahukan ke masyarakat tentang pentingnya itu kan. Nah sebenarnya kalau di daerah pelosok itu ya masih banyak, ada beberapa anak yang seperti itu. Waktu KKN juga banyak bantuan yang kayak biskuit gitu, tapi
kesadaran keluarganya itu masih kurang, kadang dimakan sama kakaknya, bapaknya. Jadi salah sasaran ya Kak kalau kayak Iya, gitu. karena si anaknya nggak mau, terus daripada mubazir, dikasihkan ke yang tidak membutuhkan. Iya. Nah, Mungkin malah over ya Kak. Malah tambah over. iya bisa aja kayak gitu. Memang ya itulah tugas kita sebagai ahli gizi ya, menyebarluaskan. Terus juga banyak kan Kak kalau masih nikah muda itu mungkin KEK kurang energi kronis, itu kan juga menyebabkan anaknya BBLR ya Kak, berat badan lahir rendah, itu juga bisa menyebabkan resiko gizi kurang gitu Kak, atau mungkin gizi buruk. Iya, jadi sebenarnya dimulainya itu jangan pas hamilnya aja, tapi sebelum hamil atau malah pada masa remajanya ini yang perlu dipenuhi asupan gizinya, biar ketika menikah, ketika hamil, anaknya ini menjadi generasi yang siap, bagus gitu, yang siap. Iya, udah dari pengalaman kamu mungkin nggak ada yang mungkin cinlok sama pasien atau anak pasien? Nggak ada. Nggak ada. Kan ini Kak, untuk pengunjungnya juga dibatasi. Iya, jadi masa pandemi. Iya, satu orang tuh cuma ada satu penunggu. Terus pakai masker semua Kak, jadi nggak terlalu lihat wajahnya. Gitu. Kan kalau cinlok juga nggak tahu wajahnya gitu. Jadi nggak kelihatan, cuma matanya gitu kan, ketap-ketip. Ya gitu. Ya kalau dulu aku waktu S1 tuh memang kita sebagai mahasiswa gizi, apalagi yang kasus besar gitu kan, ketemu setiap hari kan untuk tanya makan pagi, makan siang, makan malam selama 3 hari. Nah kadang-kadang tuh kita takut gitu si ibunya atau pasiennya itu bosan gitu kan. Terus akhirnya memang di situ terjalin komunikasi sampai ya deket gitu, sampai akhirnya curhat-curhatan ya gitu. Sampai akhirnya kadang diajak cerita yang beda dari topiknya pertanyaan kita gitu. Sampai waktu itu aku pernah mau diajak ke rumahnya gitu, karena kan hari terakhir si ibunya untungnya itu mau sembuh gitu. Terus ditanya gitu, ngekos di mana gitu, oh ya kapan-kapan main gitu, atau nanti ibu jemput di depan rumah sakit. Wow. Gitu. Nah itu Emang sih. punya anak laki-laki? Enggak, si ibunya yang mau ngejemputnya, ibunya yang sakitnya. Ya kan mungkin mau dijodohin ke anaknya gitu. Itu sih pengalaman yang seru sebenarnya jadi ahli gizi itu, karena selain bisa membantu yang tadinya berarti saya salah ya Mbak selama ini makannya ini gitu. Ternyata yang benar ini, jadi tahu gitu apa yang harus dihindari, dibatasi, dilakukan gitu. Kalau untuk di profesi sendiri yang seru itu apa ya, mungkin pengalaman barunya di pasien ICU gitu. Karena kan S1-nya belum pernah mendapatkan pasien ICU kan, artinya kalau pasien bangsal biasa kan kita bisa tanya-tanya, tapi kalau ICU itu benar-benar nggak ada keluarga yang menampingi gitu, dan waktunya pun terbatas untuk pengunjungnya, hanya berapa jam, karena kan pasiennya butuh ketenangan gitu. Terus juga untuk diagnosisnya juga tidak banyak gitu. Karena mungkin sudah bergantung enteral gitu ya Kak, makanan cair. Ya sudah tidak bisa modifikasi makanan diet gitu, tapi ya kebanyakan memang sudah enteral, jadi disesuaikan aja dietnya enteral apa gitu kan. Itu sih. Terus juga ada di rumah sakit itu kita sebagai pembicara kan, atau apa itu namanya, promosi kesehatan. ya bagian promosi kesehatan. Iya, itu juga ada sih Kak, waktu aku PKL di rumah sakit ini juga ada. Jadi kayak benar-benar ngasih penyuluhan gitu ya Kak, di depan keluarga ya, penunggu gitu ya, atau mungkin yang mau daftar juga gitu ya. Tentang beberapa penyakit sih waktu itu, ada diabetes, hipertensi, ginjal,
terus banyak lah. Ya, jadi tugas ahli gizi bukan cuma di dapur ataupun di pasien, tapi kita juga bisa melakukan penyuluhan gitu di masyarakat luas. Apalagi kalau di puskesmas, itu sering banget kita lakukan. Iya, makanya kita juga harus memiliki ini ya Kak, kemampuan komunikasi ya. Dari kemarin pengalaman kamu PKL di rumah sakit, pesan buat diri kamu sendiri itu apa gitu? Apa ya Kak, yang aku dapat ambil sih kalau dari praktek di rumah sakit itu bahwa kesehatan itu paling penting ya Kak dari segalanya. Kalau kita udah sakit tuh kayak apa-apa nggak enak, makanan yang tadinya kita suka jadi nggak enak, terus mau ngapa-ngapain juga nggak enak. Nah itu kesehatan tuh nomor 1, bersyukur gitu. Terus bahwa mengingatkan aku sih Kak bahwa kematian itu ada gitu ya, pasti diambil sama Allah gitu sih Kak. Terus juga pernah nemuin sih pasien yang emang kritis gitu ya, mau menuju ke ajalnya gitu, meninggal dan emang duka sekali pada suasana itu, kayak sedih gitu ya. Ikut merasakan kesedihan walaupun kita padahal nggak kenal siapa-siapa gitu Kak, tapi kayak ikut sedih aja gitu. Sama sih, waktu itu juga aku ada pasien bayi itu. Bayi? Masih di pertolongan pertama gitu kan. Diusahain dokternya, tapi ya dokternya bilang udah nggak bisa diselamatkan. Ibunya histeris gitu. Ikut jadi merasakan sedihnya mereka, susahnya mereka itu juga nyampe ke kitanya kan. Kayak langsung. Terus juga ada ininya, ada sisi terharunya juga waktu misalkan yang sakitnya itu Mbah Putri, terus yang nungguin suaminya gitu, yang udah kakek tua juga. Sama-sama tua tapi tetap saling menyayangi, saling support. Itu juga bikin kita so sweet ya gitu, nyuapin walaupun sesuatu yang kecil tapi kita bisa ambil hikmahnya ya Kak, bahwa emang cinta itu bisa memberikan kasih sayang lah satu sama lain. Bentuk kasih sayang tuh nggak harus yang mewah atau apa. Dari yang kalau misalkan kita sakit dirawat tuh itu pun sudah berarti banget kan ya. Oke, menarik sekali ya untuk PKL rumah sakit ini. Semoga teman-teman kalau nantinya ditugaskan PKL rumah sakit jangan khawatir, jangan bingung, jangan takut, karena kita banyak banget belajar dari sana. Khususnya sebelum kita terjun kerja itu kita sangat diperlukan untuk bisa terlebih dahulu tahu apa tugas kita. Iya. Yang penting percaya diri aja. Terus pelajaran yang kita ambil itu bukan hanya pelajaran aja, mungkin kehidupan juga bisa kita ambil. Nilai-nilai kehidupan, terus apa arti menghormati sesama tenaga kesehatan gitu. Banyaklah yang kita dapat ambil dari praktek kerja lapangan seperti itu. Jadi kalian nggak usah takut. Yang penting tetap belajar, tetap yakin, berdoa. Terus juga mungkin menjalin relasi antara perawat atau sesama PKL perawat atau apotek di situ biar tambah temen juga. Jaringannya bisa luas juga. Jadi kalian menjadi ahli gizi yang hebat, yang berkompeten. Oke, sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika teman-teman mau tanya nih, mungkin dari penjelasan kita ada yang kurang ya Kak, boleh nih nanya-nanya di bawah. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.